Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga teman-teman sehat selalu, amin. Kembali lagi di channel YouTube Dinamika Edu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis invariansi menggunakan software Excel dan software R. Langkah pertama, teman-teman di sini perlu mempersiapkan data yang akan diuji. Kebetulan saya sudah mengelompokkan datanya ke dalam kelompok ganjil dan ke dalam kelompok genap. Nah, data ini kemudian teman-teman buat ke dalam satu lembar. Ada sheet ganjil, ada sheet genap. Untuk pembuatannya tidak perlu menyertakan kelompok dan ID tadi, cukup angka-angka saja dan kepala tabel. Oke, setelah membuat datanya antara ganjil dan genap, kita kemudian menyimpannya dalam format txt. Kita simpan teks tabel delimited, kemudian kita kasih nama tadi file ganjil, kita simpan, kita oke, kita yes. Kemudian data genap juga kita save as, kita simpan di analisis invariansi, kita ganti namanya menjadi genap. Oke, ini adalah data responden untuk responden genap. Oke, yes. Setelah selesai kita memindahkan datanya ke format txt, kita lanjut ke software R. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang cara menginstal software R-nya. Ada beberapa package yang perlu kita siapkan. Nah, sekarang tinggal kita proses pelaksanaan saja atau proses penggunaan. Sebelumnya kita memilih belepotan, maaf ya. Sekarang kita memilih change directory-nya untuk memanggil di mana tadi kita menyimpan data, karena kita nanti tinggal mengetik teks saja sesuai nama filenya. Langkah pertama, saya ingin merapikan DPH sama dengan 200. Nah, ini tujuannya nanti untuk merapikan tabel hasil outputnya. Oke, boleh kita enter. Kemudian kita memanggil library _ltm. Nah, ini kita memanggil package-package yang diperlukan. Misalnya nanti kita membutuhkan rush model, perlu memanggil ini terlebih dahulu. Nah, setelah muncul required package-nya, baru kita masukkan kode pemanggilan data. Misalnya hasil belajar. Ini saya deskripsikan dulu. Hasil belajar, kemudian panah, kemudian kita read.table dalam kurung. Nah, tadi kita telah menyimpan file dengan nama ganjil.txt tanda petik, koma, kita pakai header sama dengan tutup kurung. Nah, sebelum saya enter, saya jelaskan dulu sedikit mengenai hasil belajar. Ini adalah deskripsi untuk pemanggilan data nanti. Jadi teman-teman bisa menggantinya juga menjadi misalnya data belajar atau matematika, fisika, kimia gitu, terserah. Yang penting ini nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil data. Read table adalah kodenya, kemudian ganjil.txt ini adalah nama file yang kita simpan tadi di folder. Kalau nanti kita analisis genap, kita ganti menjadi genap.txt, header sama dengan T. Nah, huruf T ini maksudnya adalah ketika tabel yang tadi kita masukkan itu memiliki kepala tabel kayak A1, A2, A3 dan seterusnya. Tapi kalau kita cuman memiliki angka doang, nggak ada kepala tabel, kita menaruh
T ini menjadi atau mengganti T ini menjadi V atau false F ya. Jadi itu maksud dari header sama dengan T ini. Coba kita jalankan untuk melihat hasilnya. Hasil belajar sesuai ya sama yang di sini nih. Oke, kita tinggal melakukan proses enter. Nah, datanya sudah kepanggil teman-teman sekalian. Di sini ada A1 kepala tabel tadi T. Nanti kalau kita pakai V false ya, F itu dia akan muncul sebagai V1, V2, V3, dia otomatis buat sendiri di sini. Tapi kalau kita sudah ada tadi, tinggal pakai T saja kita. Lanjut. Sekarang kita pemanggilan analisis statistikanya. Analisis. Kita menggunakan rush model, kemudian kita panggil data hasil belajar tadi, deskripsi hasil belajar. Oke, kemudian kita enter, kita masukkan data yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari, misalnya koefisien dot rush dalam kurung analisis tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, sudah muncul. Jadi sebelum saya ini menjelaskan sedikit data ini, pemanggilannya tuh tergantung deskripsi tadi. Kalau teman-teman mau ketik yang lain juga boleh, misalnya apa gitu, saya ganteng, saya cantik, saya baik, itu bebas. Coba kita contoh pakai redaksi yang lain, misalnya saya baik, kemudian kita pakai rush kurung hasil belajar, data yang di atas tadi ya, tabel-tabel itu, kemudian kita enter, baru kita ketik koefisien dot rush tutup buka kurung saya baik tutup kurung, kita enter. Nah, jadi sama ya. Kemudian saya ingin ini menjelaskan sedikit tentang difficultiesnya ini. Jadi nilai yang negatif ini menunjukkan kalau soalnya itu gampang banget gitu, -4 apalagi gitu. Jadi banyak siswa yang bisa menjawab. Nah, kalau intervalnya sekitar 0,an itu segini ya, itu ya sedang lah kita bilang, jadi setengahnya bisa menjawab. Kemudian kalau ini nilai 4, ini sudah sangat sulit, jadi banyak yang nggak bisa mengerjakan begitu, cuman beberapa yang bisa mengerjakan. Untuk invariansi kita cukup membutuhkan data ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke Notepad, kita paste. Nah, ini perlu saya perbaiki sedikit bentuk datanya, kita replace yang titik menjadi koma ya, jadi koma, karena format Excel saya nanti itu adalah formatnya koma. Jadi ada beberapa format Excel yang desimal itu menggunakan titik, menggunakan koma, tapi laptop saya menggunakan koma. Oke, setelah kita selesai mendapatkan nilainya, kemudian kita save, kita buat folder di tadi YouTube analisis invariansi, kita buat folder hasil analisis, kita enter, kita simpan di sini sebagai hasil ganjil, save. Nah, kita sudah selesai sampai sini, tinggal menganalisis lagi yang data genap. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menganalisis data genapnya. Kalian tinggal mengulang langkah-langkah yang tadi, pemanggilannya di layar ini. Kalau mau aman bisa di close datanya, lembar kerjanya dibuat ulang lagi, tinggal memanggil data genapnya. Kalau saya pengen melanjutkan saja, nggak apa-apa biar nggak begitu capek. Teman-teman juga bisa mengetik tanda panah ke atas nih untuk memanggil tuh yang sudah kalian ketik-ketik tadi. Nih manggil, misalnya
misalnya mau manggil lagi option width, nggak apa-apa, tinggal di enter. Kemudian library LTM nya, terus tinggal di enter. Panah lagi ke atas, misalnya yang hasil belajar, nah ini tinggal kita ganti. Panah ke kiri, kita ganti ini menjadi genap. Kemudian ini boleh kalian tetap pakai hasil belajar, nggak apa-apa, atau boleh misalnya saya pakai data belajar misalnya, biar agak beda sama yang di atas ya. Kemudian saya enter, kemudian kita ketik ulang data belajar, kemudian saya enter. Nah, muncullah data yang genap. Coba kita lihat bedanya 1001 supaya nggak salah pemanggilan data. Kalau yang ini 1001 beda ya, berarti bisa kita bilang, bisa kita pastikan data yang kita panggil adalah data yang genap. Oke, untuk melanjutkannya kita tinggal memanggil lagi tadi. Langkah selanjutnya adalah analisis. Nah, analisis ras. Kalau tadi data belajar, ini kita ganti menjadi data belajar juga. Data belajar. Kemudian kita enter, kemudian kita cari koefisiennya dot. Kemudian kita ambil data genap, import, next lagi, tinggal next, finish. Oke, muncul. Ini kita tidak pakai A1, ini tidak kita pakai, kemudian ini kita ganti menjadi genap. Nah, boleh ini kita ganti, ini menjadi respon, dan ganjil ini kita ganti menjadi responden. Karena sedikit saya lebarkan, ini iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke plotting grafik, kita cari insert scatter plot ya, kita blok dulu semuanya, baru kita pilih yang scatter plot. Nah, kebetulan bagus banget nih datanya. Nah, ini kelihatan ada diagonal ya.
diagonal antara ini, boleh saya munculkan trend line-nya. Nah, ini membentuk diagonal. Ini eksis. Ini boleh saya masukkan, ini saya boleh oke, ini saya ganti, ini saya delete aja, nggak apa-apa. Ini diganti jadi tadi itu, ini X ini adalah responden genap dan ini adalah responden ganjil. Oke, finally kita tinggal menginterpretasikan untuk uji asumsi invariasi. Ketika datanya membentuk diagonal seperti ini grafiknya, itu kita bisa mengatakan bahwa datanya memenuhi syarat uji asumsi. Kalau dia lurus rata misalnya, ya, entah itu vertikal atau horizontal, dia tidak memenuhi syarat. Sampai sini mengenai uji invariansi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Dinamika Edu biar semangat membuat konten lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada sedikit tips pengerjaan supaya teman-teman bisa makin cepat dalam mengerjakan. Sebelumnya skripnya boleh dibuat di notepad ya, disalin seperti di sini yang sudah saya buat nih. Atau nanti saya bagikan di link YouTube-nya, tinggal di-download. Tinggal teman-teman bisa mengerjakannya dengan misalnya copy paste gitu, Ctrl C di Ctrl V misalnya gitu. Oke, tinggal di enter. Nah, kemudian mengambil koefisien analisisnya tinggal di Ctrl C, Ctrl V, kemudian di enter. Nah, muncul. Jadi kurang lebih seperti itu, sedikit tips biar cepet, nggak ribet juga copy ketik-ketik di layarnya dan menghindari kemungkinan kesalahan dalam pengetikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.